mengalami inkontinensia ani. Jadi dia tidak bisa menahan buang air besar, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebetulnya tadi disampaikan. Ya, jadi kalau perlu Anda harusnya ada spekulum kecil. Ya, klem spekulum. Ya, forceps spekulum itu kenapa? Karena nanti kita harus membuka. Nih. Jadi kita harus melihat sejauh mana. Nah, ini spekulum namanya. Spekulum, klem spekulum. Jadi ini harus dibuka jaringannya kelihatan. Karena kalau hanya dibuka seperti itu tidak bisa. Nah, ini harus dibuka. Jadi dibukakan, kemudian nanti akan kelihatan batasan-batasan lukanya. Nah, kalau misalkan kita bicara grade 3, berarti grade 3 itu adalah sphincter ani eksternanya yang kena. Ya, 3A, ada 3A, ada 3A, ada 3B. Ya, kalau yang 3A berarti dia berapa? Kurang 50. Ada 50 ya. Nah, jadi Anda harus perhatikan. Nah, ini yang namanya sphincter ani. Sehingga kalau Anda harus melakukan penjahitan, identifikasi luka. Nah, identifikasi luka itu berarti kemarin ada yang namanya roll filling. Nah, roll filling finger ini. Jadi Anda pada saat misalkan ada luka, jadi kita harus pegang ini. Ya, pastikan dia misalkan lukanya sejauh mana. Nah, roll filling itu seperti ini. Jadi satu jari telunjuk kita masuk ke dalam vagina, kemudian ibu jarinya kita masuk ke satu ke anus dan satu ke vagina. Kita pastikan. Jadi ini yang namanya roll filling. Jadi roll filling itu Anda masukkan aja ini ke anus. Nah, ke anus masukkan, jadi sejauh mana? Ya sejauh batasan luka. Nah, baru Anda nanti kita identifikasi. Jadi Anda ini sambil diginiin ya. Karena itu nanti pasti agak ke dalam. Jadi kita agak masuk, kemudian kita seperti ini. Kita rasakan, dirasakan ya. Jadi kalau dengan dirasakan seperti ini, karena kalau dengan hanya dilihat kadang-kadang tidak jelas. Jadi jadi harus masuk sampai ujung, kemudian kita lihat. Kalau misalkan di sini ada batasan lukanya, berarti kita pastikan dengan membersihkan dengan menggunakan kasa. Kita pastikan bahwa batas lukanya seperti apa. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan penjahitan, kita harus 1 cm di atas luka, ya. Nah, baru nanti kita dilihat ini, kalau ini berarti sudah grade 4. Karena dia sudah ke melewati sphincter dan juga dia masuk ke dalam lumen anus, ya. Nah, ini berarti kita harus ini. Nah, di lapisan ini itu ada 4 lapisan, ya. Jadi kalau kita lihat di luka jahitan 4 itu ya, kalau grade 4 itu yang pertama itu kita harus pastikan tadi ya, mulai melakukan penjahitan dinding rektum. Ya, dinding rektum. Jadi kalau rektum itu pasti, jadi rektum itu dia agak tebal kulitnya teh. Jadi ada pertama kita melakukan penjahitan pada dinding rektum, ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penjahitan itu adalah dengan fascia. Fascia itu adalah selaput yang dia langsung ke perirektal. Jadi rektum, nah itu. Jadi ada lapisan-lapisannya, ya. Nah, fascia perirektal, kemudian fascia septum rektovaginal dan jahit septum rektovaginal. Jadi ini harus satu-satu. Kalau kita misalkan sampai ke lumen usus, ya. Misalkan contohnya pasiennya, nah, jadi kalau kita misalkan pasiennya dia robekan jalan lahir, berarti kita harus menggunakan APD, ya. Menggunakan APD, kemudian kita sudah menyiapkan lidocain, ya. Lidocain kita gunakan, ya. Tapi sebetulnya dalam kenyataannya kalau grade 3 dan 4 itu sebetulnya harus di ruang operasi, ya, karena itu harus menggunakan anestesi umum. Kenapa? Karena pasiennya pasti akan mengalami kesakitan, ya. Jadi kalaupun memang kita misalkan karena pertolongan pertama misalkan menyebabkan perdarahan aktif, ya kita boleh aja hanya misalkan melakukan penjahitan situasional, ya. Jadi Anda diperbolehkan untuk melakukan penjahitan situasional. Artinya penjahitan yang kita lakukan memang untuk saat itu saja untuk menghentikan perdarahan kalau misalkan terjadi perdarahan. Jadi kita sudah menggunakan APD, cuci tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Oh iya, harusnya dipasang dulu itu ya. Apa sih namanya?
alasnya. Ya. Ini pura-puranya sudah dipasang alas. Nah, Anda pastikan kalau tadi ya, jadi kita pertama kasarnya. Ya. Kita pastikan dulu teh. Jadi Anda misalkan memegang seperti ini, kemudian kita nih pastikan ya. Jadi boleh menggunakan tangan kiri juga boleh sebetulnya. Ya, kita pastikan. Jadi pastikan dulu lukanya itu sebelah mana, ya, sebelah lama. Dan kalau perlu kita harus menggunakan keli. Ada kelinya ya, yang kecil-kecil. Yang tadi yang kecil. Itu diomongin loh sama orang lain. Sarjana itu lebih fatal dibandingkan dengan orang D3. Orang D3 itu alatnya sudah benar, sudah ini, tapi Anda itu banyak ini. Anda lihat atau di buku kemarin pas videonya. Nah, ini harus dipasang. Ini namanya busi. Jadi pasang businya yang pas, jangan terlalu besar, jangan yang terlalu kecil. Ya biasanya tapi nggak segede gini, segede itu biasanya. Tapi ini karena kecil. Nah, kemudian kita lakukan penjahitan. Tadi disampaikan, jadi pada saat melakukan penjahitan, kita lakukan penjahitan 1 cm di atas luka. Kalian menyiapin alat, aneh-aneh. Saya enak mawe. Cina teh, kalian teh itu kan sudah belajar teh. Belajar di persalinan. Bagaimana Anda melakukan penjahitan. Itu otak kita itu gunakan terus-menerus teh. Ini masa alatnya kayak gini kamu nyiapin alat. Aduh ampun, masa ini ada 2, ada 3. Kamu berpikir, kamu jangan nanti dimarahin sama ini teh. Sebenarnya tidak layak ini dilakukan anestesi dengan medokannya. Kalian itu ya, saya agak ini deh teh, agak suka nggak mengerti. Anda kan sudah belajar. Kalau misalkan lakukan penjahitan, kalau penjahitan kan sama saja alat yang disiapkan. Cuma nanti kalau ini grade 3, grade 4 berarti Anda harus tambahan. Jangan ini masa nyiapin kayak gini. Kalian itu soft skillnya itu, saya ampun, saya baru punya yang bisa kayak ini. Saya bukannya ini dia, saya dari sisi yang lain ini baru saya, maksud saya itu nggak pernah mendengar, nggak pernah ini, saya juga bingung gitu. Saya sudah terus aja, saya sudah dalam posisi frustasi dengan mahasiswa, dengan semuanya. Kenapa? Karena ya itu tadi nggak ada pembelajarannya. Jadi belajar itu ya kamu anggap angin lalu aja. Nggak pernah kita belajar berpikir. Kalau Anda mau menyiapkan alat, Anda siapkan yang benar. Jangan kayak gini. Masa alatnya ini sampai ini ada 3. Emang kenapa harus ada 3 ininya? Kamu paham nggak? Ini semuanya kan akudan. Teh, kalau belajar itu harus serius teh. Kenapa saya bilang harus serius? Kalau kamu seperti ini, ya membabi buta kayak gini, kamu sudah jadi bidan lebih parah. Yakin saya lebih parah. Ya. Jadi Anda tolong baca lagi. Anda punya buku yang kemarin, baca lagi bukunya. Jangan asal aja. Saya terus terang ini saya udah frustasi bener. Frustasi dan saya bingung mau diperbaiki yang mana gitu. Saya susah, terus terang aja. Saya bukannya kenapa saya marah-marah itu. Saya sudah frustasi saya menghadapi Anda gitu. Menghadapi prodi frustasi, menghadapi Anda frustasi. Jadi saya terus terang aja sudah pada titik pasrah dan frustasi menghadapi Anda itu. Kenapa? Karena harusnya Anda sudah paham nyiapin alat itu kayak gini masih lupa. Nih, ini contohnya misalkan pura-puranya ini ada fasia ya. Jadi kita yang pertama itu kita lakukan dinding rektum, ya, dinding rektum. Jadi Anda harus melakukan penjahitan dulu yang dinding rektumnya. Nah, dinding rektum. Ini dinding rektumnya. Jadi Anda jahit dulu. Ini harus 1 cm di atas luka. Ya, jadi nanti kita harus minta asisten ya. Nah, ini misalkan 1 cm di atas luka. Nah, untuk jahitan dinding rektum,
ini harus menggunakan yang kecil, ini apa jarumnya. Ya kalaupun memang tidak ada, seharusnya jangan menggunakan kormik ya, karena kalau menggunakan kormik itu nanti dia bisa cepat. Nah teteh tadi saya sampaikan, teteh kalau misalkan kenapa kita harus butuh long Kelly ya, atau misalkan klem Kelly, karena kalau di bagian dalam kadang-kadang misalkan kita tidak mengklem kayak kemarin, kita tidak diklem, nanti pada saat kita narik itu bisa ketarik gitu. Kalau ketarik nanti kita diulang lagi dari awal. Nah makanya harus ada klem. Jadi klem Kelly ini pertama itu bisa untuk mencapit gini atau untuk perdarahan, jadi kita klem ya. Kalau misalnya perdarahan ya kita klem aja gitu. Ini contohnya, ini klemnya seperti ini tapi dia lebih tipis. Kemudian kita lakukan, nah ya kita lakukan dulu ini penjahit simpul dulu. Ini harus menggunakan yang panjang ya, karena kalau yang pendek nanti akan susah. Kita lakukan simpul ya. Jadi teteh kalau misalkan ini ya sebaiknya jangan terlalu pendek ya, simpul yang satu lagi, karena kalau simpul yang satu lagi pendek nanti kadang-kadang kita susah. Nah ya kita cukup aja 2 ya. Nah sebaiknya kita membuat simpul itu adalah di dalam rektum ya, jangan di luar rektum. Kenapa? Karena nanti si bekas jahitan itu nanti akan nongol ke ininya, dan itu akan menyebabkan tidak nyaman ya. Nah, jadi kita lihat dulu bagian dalamnya teh. Jadi ini ada beberapa lapisan, jadi ini harusnya agak tebal ya. Aduh, pokoknya ini agak tebal. Nah ini contohnya ya. Jadi ini kita bagian dalamnya kurang-kurang. Jadi ada pasiannya. Jadi tidak bisa tapi langsung ngejahit satu, tidak bisa. Tapi harus per lapisan ya. Nah ya. Jadi ini harus dijahitnya kalau rektum itu menggunakan teknik jelujur ya. Nih, ada teknik jelujur ya. Kenapa? Tapi teknik jelujur sebetulnya kalau anus itu ya bahayanya nanti pada saat dia misalkan itu sudah dipasang atau dijahit, ini mereka WAB-nya harus hati-hati ya. Ini bagian dalam dulu ya ya. Bentar. Ini pura-puranya bagian dalam, karena itu nanti ada pasia-pasianya. Susah. Ini pura-puranya sudah sampai selesai aja ya. Nah, kemudian kita nanti dilakukan simpulnya, tapi baiknya simpulnya di dalam, jangan di luar. Jadi bagian dalam. Tapi nanti kalau misalkan ada kejadian, ada misalkan dia robekan grade 3 atau grade 4, kemudian ada perdarahan, ya udah teteh lakukan penjahitannya situasional saja ya. Yang penting teteh situasional itu yang penting artinya perdarahan tindakan segera sementara, tapi tadi ya dibikin misalkan jarumnya itu harus agak panjang, benangnya jangan dibikin kecil. Nah jadi kita nanti harusnya di dalam ya teh ya. Bentar. Jadi ini di dalam, jadi kita membuat simpulnya di dalam lumen atau di lubangnya di dalamnya. Ini harus di dalam. Jadi tidak bisa sebetulnya teteh langsung ngejahitnya satu kali, tidak bisa, tapi harus ini. Nah ini pura-pura. Kita, nah itu bagian rektum fascianya. Nah baru nanti kita ke
Nah, baru kita nanti ke fascia septumnya, ya, fascia septumnya. Nah, jadi bagian dalam kalau yang namanya fascia perirektal itu, jadi dia yang persis di rektalnya, ya. Nah, baru nanti ke yang atasnya. Nah, jadi harus didobel. Kenapa? Karena nanti kalau teteh hanya dipasang satu, nanti pada saat misalkan dia buang air besar dan sebagainya, itu nanti bisa ini, ya. Nah, baru kita lakukan penjahitan bagian luar. Ya, ini juga sama ya, 1 cm di atas muka. Jadi kalau misalkan ada grade 4, sebetulnya grade 4 dengan grade 3 itu hampir sama ya, cuman maksudnya tahapannya ya, kalau dia sampai grade 4 berarti kita lakukan penjahitannya itu adalah di bagian rektum dulu. Setelah bagian rektum baru kita melakukan penjahitan di bagian sphincter, ya. Kita gunting lagi. Baru kita langsung penjahitan, ya. Jadi ini jelujur aja, tapi ini adalah bagian luarnya, ya. Ini pura-pura 1 kali lagi aja ya, pura-puranya sampai ke ininya sudah selesai. Kenapa harus pakai busi? Jadi busi itu nanti supaya sebagai pembatas, karena kalau misalkan kita menjahitnya terlalu dalam, nanti bisa aja si lumen ususnya malahan terjahit, jadi dia tidak, lubangnya jadi tidak ada. Makanya harus wajib menggunakan busi, ya. Nah, ini namanya busi, bougie namanya. Ya, baru kita lakukan pemotongan. Nah, baru sekarang kita mulai dengan anus. Nah, coba yang anus itu, nah kita coba dilihat dulu teh, ya. Kita menggunakan ini, kemudian kita, nah lihat. Jadi ini seolah-olah ini bagian anusnya, ya. Ini yang gampang. Nah, anus itu tadi seperti begini. Jadi dia ototnya itu dalam realnya itu susah membedakan, ya. Tapi kalau teteh diidentifikasi, dia bentuk ototnya seperti ini nih. Jadi dia memanjang ototnya. Nah, kita itu harus betul-betul menyambungkan seperti ini teh, ya. Karena kalau misalkan kita menyambungkan seperti ini, nanti dia akan mengalami inkontinensia ani. Jadi tidak bisa menahan buang air besar. Jadi kita betul-betul harus seperti ini, ya. Nah, tekniknya adalah menggunakan teknik angka 8. Kemarin sudah disampaikan angka 8, dan ini harus dijahit satu-satu. Tidak boleh dijahit langsung jelujur. Harus satu-satu. Ya. Nah, ini dicontohkan misalkan ini. Nah, ini ya. Jadi ini ibaratkan yang sumbu kompor ini adalah anus, ya teh, ya. Sphincter ani. Nah, kita ambil Nah, ini kita ambil, kemudian kita sambungkan ke sini, ya. Ini harusnya ujungnya agak apa ya? Nah, ini teteh biarkan aja panjang. Nanti teteh kalau lupa misalkan khawatirnya terlepas, kita pegang aja pakai klem, ya, pakai klem kali. Kita itu ibaratkan kali aja. Nah, ya. Kemudian teteh masuk ke sini, ya, sejajar, ya, sejajar ke bawah ini. Ini nggak apa-apa ya, pura-puranya kita lurus aja.
Nah, ini baru kita ya, ini keluarkan seperti ini. Ininya mau lepas. Sebenarnya bisa aja sih pakai opok, kayaknya pakai opok juga bisa untuk menjahit sphincter ani. Ya, jadi dia tuh kayak gini tuh. Nah, ya. Jadi dari sini ke sini ke sini kemudian balik lagi ke sini, ya. Baru nanti kita lakukan simpul, ya. Kita coba nanti di sini. Ini nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan lukanya harus dijahit 2 kali, berarti kita lakukan 2 kali. Ini contoh ya, pura-puranya kita melakukan penjahitan, harusnya ininya dijahit sih. Jadi ini contohnya ya, kita ambil, ini ambil, ini gini aja deh, biar kelihatan. Nah, ini ambil, ya masukkan, di sini masuk, kemudian kita ini kepanjangan ya kalian, buntu. Jadi biasanya bisa 2, bisa lebih 2. Biasanya ini dipasang ditempelin ya. Ini keluar, harusnya ini nempel. Lupa. Ini dari sini masuk. Ini harusnya di ini saya kepikiran nanti harus bikin panjang. Ini bisa ya. Ini agak susah ya, harusnya pakai ini, tapi ini agak susah saya tarik. Ini boleh nanti kita ini diikat aja. Ya, ini pura-puranya ke sini. Ya. Nah, kemudian dari sini, ini teteh nanti jangan menggunakan benang yang pendek ya, agak panjang aja. Nah, baru ke sini. Susah ya, ini harusnya dijahit ya. Ini sepopok ini. Nah. Ya. Dari sini teteh masuk ke sini ke bawah. Gini ya. Nah, 1 cm lah ya. 1 cm. Kita ini aja lah, nanti harusnya ini ditempelin jadi dia enggak apa tuh. Nah, dari sini ya, teteh masukin ke sini. Aduh hasilnya. Jadi gini nanti itu. Nah, gini teh. Ya. Jadi dia pada saat kita tarik tuh, jadi dia ngerempet, ngerti nggak? Ya. Jadi, nah, jadi kayak gini bentuknya itu. Tuh. Ya. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Jadi pada saat ditarik itu, nah, harus begini teh. Jadi harus nyambung. Karena kalau misalkan tidak nyambung, nanti sphincter aninya nanti tidak bisa. Nah, baru nanti kita ikat di sini. Ya.
Tapi teteh kalau misalkan situasional, nanti teteh ikat, tapi ikatannya dibikin panjang aja ya sebelum dirujuk. Kalau misalnya perdarahan aktif, teteh ikatnya kayak gini, nanti baru kita lakukan rujukan. Nah, baru kita ini dilakukan pengikatan. Ya ini, nanti harusnya bikin ini. Ya. Nah, nanti ini susah deh. Sini aja. Karena ini harusnya dijahit nah ini si kopoknya dijahit. Nah, gitu ya. Nah, harus di sini teh. Nah, teteh kalau misalkan mau situasional, nanti teteh kalau misalkan dirujuk, kita kan ini khawatir nih, kita tidak tepat misalkan melakukan penjahitan. Ya nggak apa-apa. Kita ikat dulu aja. Nah, pada saat diikat, nanti teteh ini panjangin aja. Jadi jangan digunting pendek. Ya, nanti kita misalnya tadi udah diikat aja. Nah, teteh panjangin gini aja. Ya, panjangin gini aja. Nanti misalkan baru dirujuk. Nanti kalau di rumah sakit dilihat nanti, oh ini sudah benar penjahitannya. Jadi mereka hanya memotong bagian yang pendek. Ya, nah begitu. Ini jadi baru selesai. Nah, baru sudah setelah ini, baru kita melakukan penjahitan bagian perineumnya. Karena pasti si kulit perineumnya itu akan ini. Jadi baru misalkan sudah ini, baru kita lapis per lapis otot dulu, baru kulit. Ya. Tapi yang anus ini harus jelas ya. Jadi tidak boleh hanya satu lapis kalau yang anus. Kenapa? Karena nanti pada saat buang air besar dan sebagainya, bisa aja misalkan, makanya kalau sudah dipasang ini biasanya pasiennya itu dihuknah. Jadi makannya misalkan tidak boleh yang keras dulu, dihuknah itu. Jadi kalau buang air besar dikeluarin ya, biar encer. Jadi tidak ini, karena nanti akan melukai bekasnya. Nah, kalau udah selesai, kita keluarkan businya. Ya, kita keluarkan businya, kita cek lagi cek lagi. Jadi kita masuk, biasanya karena ini kecil ya, tapi biasanya nanti bisa masuk ke sini. Kita masuk, nah pil ini lagi, ya, kalau pil lagi, kita rasakan apakah sudah betul semuanya tidak ada perdarahan. Ya, jadi sebelum dilakukan penjahitan perineum, kita cek lagi, kalau udah betul, baru kita melakukan penjahitan perineum. Ada yang ditanyakan? Nah, ini kayaknya bisa deh ini. Jadi ini nih, kalau ini seolah-olah nanti teteh ini bagian dalam, ini bagian luar. Bisa dua kelompok, 2 orang.